Mengapa analisis Dr. Rismon Hasiholan-Sianipar sangat sulit, kalau tidak mustahil, untuk dibantah? Saya akan berbicara dalam perspektif saya sebagai seorang akademisi yang mendalami bidang AI sejak dari studi master di Ceko dan Austria, hingga doktoral di Belanda, dan juga ketika saya menjadi peneliti tamu di Amerika. Yang akan saya sampaikan di sini adalah sebuah review ilmiah dan respon saya terhadap puluhan halaman di buku Jokowi's White Paper yang berisi analisis-analisis Dr. Rismon terhadap ijazah Jokowi, menggunakan pendekatan kuantitatif image processing yang metode-metodenya banyak beririsan dengan AI. Analisis Dr. Rismon sangat sulit dibantah. Pertama, karena menggunakan pendekatan murni saintifik yang menggali kebenaran dan bukan mencari pembenaran. Secara spesifik, beliau menggunakan pendekatan kuantitatif image processing. Di sini, citra atau image ijazah Jokowi dikuantifikasikan ke dalam representasi numerik yang kemudian dikomputasi menggunakan formula matematika yang outputnya berupa indeks atau metrik yang mengizinkan manusia untuk membuat kesimpulan atas sebuah temuan secara objektif dan ilmiah. Jadi yang disampaikan Dr. Rismon adalah hasil komputasi fungsi matematika di dalam khasanah image processing yang tidak mungkin berbohong karena matematika adalah ilmu eksak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang pasti, logis, dan mutlak. Tidak ada tafsir subjektif seorang Dr. Rismon di sini, karena beliau hanya murni menggunakan metode yang sudah teruji secara saintifik. Kedua, bangunan analisis Dr. Rismon ditata dengan sangat komprehensif sehingga mampu mengemas berbagai temuan yang tidak hanya mencerahkan, namun juga menyingkap yang tersembunyi. Di sini saya tidak kaget setelah mengetahui bahwa beliau ternyata adalah seorang lulusan Jepang yang meraih beasiswa Monbuka Gakusho, sebuah beasiswa prestisius dari negeri Sakura. Saya sedikit banyak memiliki pengalaman di dalam menulis dan mereview jurnal internasional. Dan tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa dedikasi Dr. Rismon di dalam buku Jokowi's White Paper adalah kelas dunia. Secara spesifik teknis, sebagai contoh, Dr. Rismon membandingkan pola kompresi pada citra digital ijazah Jokowi dan mengamati inkonsistensi pada banyak area citra yang mengindikasikan kuat adanya rekayasa digital pada dokumen tersebut. Selanjutnya, Dr. Rismon mengamati pola overlapping atau tumpang tindih dari dokumen ijazah Jokowi dan sebuah dokumen ijazah lainnya dan menemukan pola overlapping yang tidak biasa pada ijazah Jokowi yang mengindikasikan dokumen tersebut bukan hasil cetakan resmi universitas. Sedang dokumen ijazah satunya menunjukkan karakteristik kuat dari pola overlapping dokumen resmi yang dicetak oleh universitas. Dan masih banyak lagi analisis yang dilakukan oleh Dr. Rismon di dalam buku Jokowi's White Paper yang saya sampaikan tadi hanyalah sekelumit contoh. Masih ada analisis proportional spacing, kerning, uji overlay, analisis clips, analisis noise pattern untuk memeriksa keabsahan lembar pengesahan skripsi Jokowi. Ada juga analisis intensitas warna dalam ruang warna yang berbeda dan gradient analisis untuk mengamati lintasan stempel merah pada ijazah Jokowi yang semuanya akan terlalu panjang dan teknis jika disampaikan lewat video pendek ini. Jadi yang bisa membantah temuan-temuan Dr. Rismon hanyalah temuan-temuan ilmiah lainnya yang sepadan dalam hal pendekatan analisisnya yang sama-sama didasarkan pada metode kuantitatif image processing yang telah teruji secara saintifik. Sama-sama disusun dalam komposisi analisis yang komprehensif serta dikemas dalam alur penyampaian yang kronologis. Dan tentunya sama-sama dipublikasikan ke khalayak ramai. Biasanya, para ilmuwan lainnya akan turut mereview temuan ilmiah tersebut sebagai proses validasi, yang bisa saja ditolak karena dianggap tidak layak, atau diakui jika memang dianggap memenuhi standar dan menghadirkan pembaharuan. Yang saya lakukan melalui video ini adalah ringkasan review saya terhadap pekerjaan ilmiah Dr. Rismon dalam menganalisis keabsahan ijazah Jokowi, sekaligus bentuk tanggung jawab saya sebagai seorang ilmuwan. Berbagai metode kuantitatif yang dipakai Dr. Rismon adalah pendekatan image processing yang dasarnya adalah matematika. Jika kita menuduh hasil analisis Dr. Rismon itu bohong, secara tidak langsung kita juga menuduh matematika itu berbohong. Yang konsekuensinya kita membatalkan seluruh fundament matematika yang menjadi pondasi peradaban manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Apakah kita ingin mengatakan bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2 itu adalah bohong? Atau 2 dikali 2 sama dengan 4 itu juga bohong? Kalau demikian, umur manusia yang direpresentasikan dengan angka yang bertambah setiap tahunnya adalah sebuah kebohongan seumur hidup. Kita lihat betapa kacau seluruh peradaban manusia dan tatanan alam semesta ini ketika kita sedikit saja mempertanyakan kejujuran matematika
apalagi berani menuduhnya berbohong. Demikian kira-kira ringkasan dari review saya terhadap kerja ilmiah yang telah dilakukan oleh Dr. Rismond. Sepatutnya kita bangga dan bersyukur jika memiliki anak bangsa yang cerdas dan memilih pulang untuk mengabdi, membangun negaranya sendiri. Jangan sampai politisasi dan kriminalisasi mengubur hidup-hidup harapan. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Ya teman-teman, tidak lain tidak apa yang kita bahas kali ini tentang kasus dari ijazah Jokowi tersebut, yang dimana banyak orang-orang yang mengatakan bahwa ijazah dari Jokowi tersebut itu palsu. Nah teman-teman, di sini kita juga bisa menyelidiki juga dari beberapa pihak dan dari beberapa orang seperti Roy Suryo dan Rismond dan Jess lainnya. Nah ini teman-teman, ada juga seorang ahli dari AI yang dimana bahwa mereka sudah menelusuri dan membahas dan meneliti tentang ijazah dari Jokowi tersebut teman-teman. Nah apakah ini masih berlanjut atau tidak? Masih teman-teman. Karena apa? Karena masih penelitian dari mereka atau banyak orang-orang yang juga mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu juga asli ya teman-teman ya. Nah apakah ini juga berpengaruh terhadap orang-orang yang sudah melihat bagaimana kejadian-kejadian yang terjadi ya teman-teman? Iya bisa terpengaruh teman-teman. Seperti UGM ya, banyak orang-orang yang mengancam atau menindak bahwa apakah Jokowi lulusan dari UGM atau tidak ya teman-teman. Nah di sini juga kita melihat dari komentar netizen yang sudah melihat cuplikan tersebut. Mereka mengatakan bahwa kita harus bersatu untuk mendukung perjuangan Dr. Rismond dan kawan-kawan lainnya. Indonesia masih banyak ya seperti Bang Ridho ini. Lanjut Bang, masyarakat mendukungmu. Alhamdulillah masih ada orang yang membela kebenaran. Ayo peneliti anak bangsa yang berani untuk mendukung Dr. Rismond, Roy Suryo dan Dr. Tifa, adili Jokowi dan ternanya. Ya teman-teman, dari dulu ini kita sudah mendengar ya tentang mengadili Jokowi, apa yang kasus-kasus atau yang sudah terjadi, yang sudah kita lihat ya bersama-sama. Kebenaran dan kejujuran di negeri ini mesti harus mulai ditegakkan. Bila tidak akan rusaklah negara ini, bahkan bisa hancur. Terima kasihku untuk semua yang peduli dan berani untuk kebenaran dan berantas kepalsuan atau penipuan. Ya teman-teman, sedikit kita bahas apakah dari seorang Roy Suryo dan Jess lainnya ini hanya untuk mengambil nama aja atau untuk menunjukkan bahwa mereka adalah seorang peneliti yang benar atau tidak. Itulah teman-teman ya, banyak juga yang mengomentari dan memberikan masukan tentang hal-hal seperti yang sudah kita katakan tadi ya teman-teman. Viralkan biar Jokowi Widodo menangis terhina jadinya pembohong paling besar sedunia. Kalau ini benar-benar terjadi teman-teman ya, ya bisa dibilang memalukan lah ya. Tapi kalau tidak, itulah risiko dari seorang yang menuduh atau yang menindak tentang kasus tersebut ya. Ini kata kuncinya, membuktikan kebenaran bukan pembenaran. Ayo siapa lagi yang mau membantah? Alhamdulillah masih ada kejujuran di Indonesia. Oke teman-teman, bagaimana tanggapan teman-teman tentang seperti ini? Jika teman-teman juga memiliki komentar atau tanggapan atau masukan, silakan isi di kolom komentar supaya kita juga bisa bertukar satu pikiran ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam NKRI harga mati.